merupakan kejadian yang memang agak sedikit mengejutkan di mana di sekolah kembali terjadi pelecehan seksual. Jadi kali ini terhadap W. Anda bisa ceritakan sesungguhnya apa yang terjadi terhadap W? Iya, kejadiannya yang dialami oleh W yang berumur 11 tahun ini adalah pada tanggal 30 April bulan lalu, pada saat dia mengalami sesuatu yang sangat mencurigakan bagi orang tuanya, di mana pada tanggal 30 setelah pulang sekolah, ibunya melihat anaknya ini cara jalannya lain daripada yang lain, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Lalu apakah W langsung menceritakan kepada orang tuanya apa yang dialaminya? Iya, pada saat itu ibunya menanyakan tentang keadaan anaknya. Anaknya mengatakan bahwa ini saya digigit semut. Alasannya awalnya dia katanya digigit semut. Tapi sebagai seorang ibu, tentu dia tidak percaya dengan serta-merta. Dan pada sore harinya, ibunya melakukan pemeriksaan kepada seluruh tubuh anaknya. Iya. Apa hasil pemeriksaan itu? Pemeriksaan itu ternyata ibunya melihat suatu kejanggalan dan keanehan di kewanitaan anaknya kan. Nah, dia akhirnya histeris dan dia langsung membuat suatu tindakan untuk membawanya ke klinik di salah satu klinik di Bekasi. Nah, dari ketika didiagnosa oleh dokter mengatakan bahwa anak ibu ini bukan digigit semut, tetapi ini adalah hasil daripada kejahatan orang katanya. Akhirnya si ibu ini langsung sentak dan terkejut dan langsung pingsan seperti itu. Nah, berjalannya waktu pada besokan harinya, ibunya kembali bercerita kepada tetangga, dan terakhir kali dia ketemu dengan tetangganya seorang polisi gitu ya. Diceritakan keadaan anak-anaknya itu. Akhirnya polisi itu mengatakan bahwa oke, kita bawa ke Polres supaya dilakukan upaya hukum. Sampai di situ, apakah W menceritakan siapa yang melakukan tindakan keji itu terhadap dirinya? Iya, pada awalnya si W ini menyebutkan oknum, tapi pada saat ini kami tidak akan sampaikan itu karena itu sudah masuk daripada ranahnya kepolisian, karena memang masalah ini, perkara ini sudah ditangani oleh kepolisian Polres Jakarta Timur. Baik, sebelum masuk terhadap agenda apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian dari pantauan Anda kuasa hukum, bagaimana kondisi W saat ini? Iya, kondisi W saat ini sangat tertekan, trauma, antipati, takut melihat khususnya kepada laki-laki. Kami sebagai kuasa hukum pun belum bisa komunikasi secara lancar dengan W ini karena dia langsung takut. Katanya histeris dan suka berteriak-teriak pada kejadian itu. Iya, setelah pada tanggal 30 itu pada malam harinya ketika dia dia membuang air kecil, dia berteriak-teriak, menjerit-jerit, dan akhirnya dia menangis sampai berjam-jam. Nah, itulah yang membuat ibunya menjadi sangat ketakutan, sangat penasaran, sehingga dia langsung membuat langkah medis, yaitu dengan membawa ke klinik yang di Bekasi itu. Baik, sejauh ini dari pantauan Anda seperti apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian? Memang sejauh ini dapat kami kabarkan masih pemeriksaan saksi-saksi? Iya, sampai saat ini bahwa beberapa hari yang lalu sudah dilakukan pelaporan dan juga sudah dilakukan visum, dan pada hari ini juga kami dengar daripada pihak penyidik akan dilakukan juga atau mungkin sedang dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari guru-guru, dari teman-temannya, dan oke lah kita dukung ini langkah ini supaya masalah ini cepat diselesaikan. Tapi belum ada tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian yang ketahuan pasal hukumnya? Hingga tadi kami tidak mengetahui belum adanya tersangka, karena ini masih dalam proses pemeriksaan awal seperti itu. Baik, kami turut prihatin atas apa yang dialami oleh W dan keluarga. Tentu saja ini cukup mengguncang bagi pihak keluarga, apalagi W yang masih berusia 10 tahun kelas 3 SD pemirsa.
Kami akan kembali dengan perbincangan kami nanti masih dalam ruang kita bisa tidak ada berikut.